Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas 5 Tolha bin Ubaidillah. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya belajar rumah. Nah, kali ini Ibu akan membahas pelajaran ISPS Matematika di bab 5. Kemarin kita sudah membahas tentang mengumpulkan dan membaca data. Baik anak-anak, kita buka ya di halaman 123. Di sini kita buka bersama tentang menyajikan data. Yang pertama, menyajikan dalam bentuk tabel. Kita sudah belajar ya di kelas 4 bersama guru alas kalian sebelumnya. Nah, di sini ada hasil ulangan matematika. Contohnya ya, ada 7, 6, 6, 8, 9, 10, 6, 7. Ada 8, 8, 7, 9, 9, 7, 6, 5. Kemudian ada 8, 7, 9, 10, 8, 7, 7. Kemudian ada 5, 8, 6, 6, 9, 10, 10, 9. Nah, langkahnya yang pertama kita tentukan data terendah dan tertinggi. Yang kedua, tuliskan data urut dari yang terendah. Ketiga, hitunglah banyak setiap data dengan memberi turus. Nah, seperti ini ya contohnya yang diajarkan. Nah, di sini ada kita urutkan dari nilai ulangan matematika dari hasil 5, 6 sampai 10. Kemudian di sini turusnya kita cari nih, Ibu kasih petunjuk. 1 pertama ada angka 5. Nah, barisan pertama tidak ada angka 5, barisan kedua ada 1, kemudian barisan ketiga tidak ada, barisan keempat ada ya. Jadi jumlahnya adalah 2 turus, berarti banyak siswanya adalah 2. Dan keenam, di sini ada barisan pertama ada 3, barisan kedua ada 1, jadi udah 4. Nah, barisan ketiga sudah tidak ada, barisan kelima ada 2, berarti ada 6. Nah, banyak siswanya 6 dan seterusnya. Nah, sekarang penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Nah, di sini kita mengetahui bahwa diagram gambar, satu gambar dapat mewakili satu atau beberapa data. Nah, bisa kita lihat nanti di tabel data penjualan buku di toko makmur. Nah, sebelum itu kita bahas tentang informasinya. Biasanya tabel dibagi menjadi 3 kolom. Kolom pertama adalah datanya, kolom kedua adalah turus, yaitu cara mencacah data menggunakan simbol I. Nah, kolom ketiga adalah frekuensi, yaitu jumlah turus pada data. Nah, di sini ada informasinya lagi, kelebihan dari diagram gambar. Pertama, lebih mudah saat menjumlahkan karena setiap gambar mewakili jumlah tertentu, dan kemudian kekurangannya yaitu perlu kreativitas untuk membuat gambar yang akan digunakan. Nah, di sini ada contohnya penjualan buku di toko makmur dari bulan Januari sampai Mei. 25 banyak penjualan, 40 penjualan, 45, 15 penjualan, dan 50 penjualan. Nah, langkahnya yang harus kita lakukan adalah kita tentukan gambar yang akan kamu buat. Kita tentukan dulu seperti ini anak-anak ya. Nah, kemudian contoh langkah kedua adalah tentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Jadi kita gambar nih, gambarin bukunya misalkan seperti itu. Dan ketiga, ubahlah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Nah, karena semua bilangan merupakan kelipatan 5, kita dapat melakukan pemisalan. Misalkan satu buku ini berwarna biru adalah mewakili 10 buah, jadi nilainya adalah 10. Dan yang kelima mewakili 5 buah, yaitu 5 nilainya. Satu buku yang warna pink ini adalah 5 buah. Nah, selanjutnya tentukan banyak buku untuk setiap bulan. Jadi setiap bulan ini kita tulis nih, ini satu buku adalah nilai 10, 10 dan 5, 25 ya. Nah, seterusnya seperti ini yang ada di bawah. Dan kemudian ketiga adalah menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Di sini bisa kalian lihat di halaman 125 ada tinggi badan beberapa siswa kelas 5 dari Alif, Bayu, Edo, Fitri, Mita. Nah, tinggi badannya adalah 150, 144, 140, 145 hingga 142. Nah, langkah-langkahnya membuat diagram batang. Pertama, kita membuat sumbu tegak dan mendatar. Seperti ini ya anak-anak ya. Tuh, sumbunya. Kemudian tulis nama siswa di sumbu mendatar dan tinggi siswa di sumbu tegak. Untuk sumbu tegak, gunakan jarak antara bilangan yang tepat. Kemudian 3 batang-batang pada persegi panjang dengan tinggi
sesuai data pada tabel. Jadi kita buat ya. Nah, kalau terakhir pastikan jarak setiap data sama besar, tidak boleh berbeda ya ininya. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, itu tidak boleh, harus seimbang. Nah, yang kemudian keempat, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Nah, cara membuat gambar ini ada dua sumbu, yaitu sumbu tegak atau vertikal garis lurus dari atas ke bawah, dan kemudian sumbu mendatar dari kiri ke kanan, itu adalah horizontal. Nah, ini ada contohnya penjualan buku di koperasi sekolah selama 5 bulan dari bulan Januari hingga Mei. Nah, bisa kalian lihat ya, banyak penjualannya di sana, 25, ada 40, 45, 15 dan 55. Baik, di sini langkah-langkahnya membuat diagram garis berdasarkan data pada tabel di atas adalah: pertama, kita buat nama bulannya dahulu di bawah. Dan kemudian kedua, buatlah titik pada pertemuan nama bulan dan banyak penjualan yang sesuai dengan tabel. Jadi di bawah ini adalah bulannya dan di samping adalah banyak penjualan. Kemudian tarik garis hubungan antara titik yang telah dibuat. Jadi titik ini misalkan Januari ada 25, berarti kita titik ini sini. Kemudian Februari di sini adalah 40, berarti kita langsung garis gitu ya, tarik garisnya dari titik ke titik. Nah, info match-nya di sini, kelebihan dari diagram garis digunakan untuk menaksir. Kemudian ada diagram dengan garis tunggal atau majemuk lebih dari satu garis. Kemudian diagram garis majemuk biasanya digunakan untuk membandingkan dua keadaan. Kekurangannya hanya untuk data berkala. Kemudian perlu ketelitian dalam membaca diagram. Nah, yang terakhir di sini ada menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, untuk menyajikan data dalam bentuk lingkaran, contohnya di sini ada gambarnya ya. Tabel hasil donor darah PMI dari A, B, O. Nah, kalau A ada 70 kantong, B ada 63, AB ada 35, dan O adalah 112. Nah, langkah-langkah membuat diagram lingkaran berdasarkan tabel yang tadi, yaitu kita tentukan pertama jumlah seluruh data terlebih dahulu. Tadi ada 70, 63, 35 ditambah 112. Nah, ini hasilnya 280. Selanjutnya tentukan besar sudut atau presentasi dari setiap golongan darah. Nah, kalau besar sudut itu adalah 360 derajat. Kalau besar sudut keseluruhan. Jadi golongan A adalah 70 per 280 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 90. Nah, kemudian persentasi. Kalau persentasi itu dibagi atau dikalikan dengan 100%. Maaf ya, maksud Ibu adalah dikalikan dengan 100%. Nah, 70 dibagi dengan 280 dikali 100%, hasilnya 25%, dan seterusnya. Bisa kalian hitung seperti ini ya anak-anak ya. Nah, kemudian yang ketiga, membuat lingkaran lalu bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar sudut yang diperoleh. Gunakan busur derajat. Jadi menggunakan busur ya anak-anak, cara menentukannya kalau kita menggambar sendiri tanpa menggunakan komputer. Nah, yang terakhir, jika semua data telah digambar, buatlah keterangan di setiap bagian lingkaran tersebut. Nah, seperti ini nih anak-anak ya. Tuh. Jadi yang lebih besar adalah golongan darah O. Kemudian ada golongan darah A. Yang kemudian ketiga ada golongan darah B, dan terakhir AB. Baik anak-anak ya, yang bisa Ibu jelaskan dari materi ini. Nah, Ibu minta kalian kerjakan latihan 2 dari pelajaran dari nomor 1 sampai ke nomor 5 ya. Nah, cara yang pertama kalian bisa lihat di halaman yang di awal itu dalam bentuk tabel. Kemudian dari kedua adalah menggunakan diagram gambar. Kemudian yang ketiga kita menggunakan diagram batang. Yang keempat kita gunakan diagram garis, dan kemudian yang kelima adalah diagram lingkaran. Nah, kalian kerjakan semuanya ini di buku BDR 1 ya. Jangan lupa di buku BDR 1.
Apabila ada kesalahan dalam penyampaian Ibu, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.